Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di Inspirasi atau Visi Prima Akai Enterprise. Ya, di awal Februari 2024 ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, kita kembali bagaimana kita menghadirkan orang-orang yang hebat bicara berkaitan dengan berbagai hal. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau adalah seorang senior dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Memang sosok beliau ini selalu tersembunyi, tapi pikiran-pikiran beliau selalu menggelora di jagat Nusantara ini. Banyak sekali pikiran beliau berkaitan dengan desa. Siapa sosok sebenarnya? Beliau adalah Dr. Andes M. Kasim, MMSI. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat Pak? Sehat. Wah, Pak Kasim. Iya. Setelah pensiun di pemerintahan, Iya. kegiatannya apa saja Pak? Ya mengajar. Mengajar. Kembali ke kampus. Hmm. Ya kembali ke kampus. Hmm. Kalau boleh saya cerita sedikit bahwa sebelum saya jadi pegawai negeri sipil mengabdi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya sudah mengajar di kampus ini sejak di kampus ini. Kemudian setelah purna tugas di Pemda, saya kembali ke kampus mengajar. 10 tahun sudah saya mengajar, tepatnya sampai dari mulai 86 sampai dengan saat ini. Namun 10 tahun itu saya mengabdi di sini sampai 1996 sampai 10 tahun kemudian saya diterima di Pemda, pensiun, lalu kemudian saya mengabdi kembali di sini. Mengabdi kembali ya. Ya. Terakhir jabatan apa Pak di Pemda Pak? Terakhir sebagai kepala bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Aset desa Di dinas di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa. Ya. Jadi banyak karir itu di dunia pemerintahan, tapi lebih ke desanya Pak ya? Ya pindah-pindah. Pindah-pindah. Ya. Dari sekian tahun, kurang lebih 20-30 tahun. Maaf, 20 tahun saya itu pindah-pindah. Pindah kepala bidang, lalu sempat juga kepala litbang karena kondisi politik ya. Ya. Saya harus zigzag untuk jabatan itu. Tapi bukan berarti mematikan semangat Bapak. Oh tidak. Jadi jabatan itu bukan yang dimakan, tapi saya pikir kebebasan untuk mengemukakan pendapat, pikiran yang benar berdasarkan ilmu yang saya dapat itu jauh lebih penting dari segalanya buat saya. Luar biasa. Ya. Pak, pengalaman di pemerintahan dan saat ini mengabdi di dunia kampus. Ya. Melihat fenomena perkembangan pemerintahan dan baik itu di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten kota hingga tingkat provinsi. Apa yang membuat Bapak melihat hal ini harus dilakukan sesuatu ini Pak? Dari kacamata sosial dan ilmu politik. Ya, kita tahu bahwa secara umum bahwa Kalimantan ini sebagai daerah yang nanti akan ditempatkan sebagai ibu kota negara baru, yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai warga yang hidup di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, harus bisa menyikapi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya yang ada. Ini artinya kita berharap para generasi muda, terutama para mahasiswa, dapat menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi, lalu kemudian untuk bagaimana memecahkan secara akademik. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus kita lihat sebagai bagian integral dalam membangun bangsa, khususnya membangun desa. Ya. Membangun desa. Nah, kita lihat bahwa di sini profil Pak Kasim ini adalah salah satu pernah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
apa Pak yang berkaitan dengan desa itu yang selalu harus kita selaraskan dengan sosial, ekonomi dan budaya? Ya, kita tahu ini melihat kembali ke belakang. Lahirnya undang-undang desa ini. Lahirnya undang-undang desa ini sebenarnya satu-satunya negara di muka bumi ini. Indonesia ini adalah negara yang paling unik, yang beragam, keanekaragaman, karakteristik. Tipologinya berbeda. Kita tidak bisa belajar dengan negara manapun di muka bumi ini. Kita ini unik. Makanya pendekatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan itu harus dilihat secara holistik pendekatannya. Itu diperlukan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat kita. Contoh satu yang paling gampang kita lihat bahwa di negara kita ini ada 1673 sub-suku. Itu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Kuncharaningrat dalam bukunya Antropologi. Pendekatan terhadap membangun terhadap nilai-nilai budaya ini harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang 6 2014 tentang desa ini adalah penting, artinya untuk membangun Indonesia itu tidak bisa dengan pendekatan apa yang dilihat di Jawa. Di Jawa pada umumnya satu suku saja. Tapi di luar Pulau Jawa banyak suku. Pendekatannya juga dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada. Itu juga memacu pemahaman para akademisi yang dipelopori oleh Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, berelaborasi dengan Fakultas Hukum. Ini sebenarnya dasar undang-undang ini adalah lahir 10 tahun sebelum lahirnya undang-undang ini. Pemikiran ini adalah dari pemikiran pemerintah Australia yang membantu mendukung pendanaan untuk melihat Indonesia itu pembangunannya belum merata, keadilan belum merata, infrastruktur belum merata untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian timur maupun tengah. Oleh karena itu perlu ada cara-cara tersendiri untuk membangun desa-desa ini dengan memberikan kesempatan, ruang dan peluang bagi masyarakat desa. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 6 2014 ini sebenarnya mengharapkan adanya kemandirian. Makanya konsepnya awal itu adalah membangun desa. Artinya memang tidak bisa terlepas dari peran pemerintah. Nah, pada giliran pada perjalanan berikutnya itu berubah menjadi desa membangun. Kenapa desa membangun? Tentu berdasarkan nilai-nilai budaya, karakteristik, potensi yang ada di desa masing-masing. Karena kita tahu di luar Pulau Jawa banyak sub-suku sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat itu. Oleh karena itu pemerintah Australia memberikan ruang kepada pemerintah Indonesia untuk membantu pendanaan melalui yang namanya IRE, Institute Research Empowering, yang diberikan kepada Gadjah Mada untuk melakukan penelitian. Jadi ini sebelum lahirnya Undang-Undang 2014 ini, tahun 2004 itu sudah dimulai menggagas ini. Kenapa di Indonesia terlambat dalam sisi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan? Dan kita mengetahui bahwa di Indonesia sendiri sebenarnya wilayah kita ini kan terdiri dari 17.000 pulau. Karakteristiknya disparsitas wilayah, kondisi topografi, suku, agama, nilai, ras dan seterusnya berbeda. Dan potensinya berbeda. Cara pendekatan juga harus berbeda. Oleh karena itu pemerintah Australia menawarkan, Universitas Gadjah Mada lewat IRE tadi menangkap ini. Jadi Universitas Gadjah Mada dipercayakan untuk, dan saya ikut dalam tim yang mewakili Indonesia untuk pemerintah Kabupaten se-Indonesia. Saya ikut membantu merumuskan peraturan pemerintah nomor 43 2014 tentang peraturan pemerintah nomor 6 tentang desa itu. Tentang desa itu. Tentang desa. Sekarang sudah ada beberapa perubahan. Pak,
kenapa Australia tertarik dengan Indonesia yang berkaitan dengan desa, Pak? Ya. Apa dibalik itu, Pak? Saya melihatnya di sisi positif aja, karena memang unik Indonesia ini. Dia ikut karena negara kan bersebelahan dengan Indonesia. Dia ikut prihatin terhadap Indonesia, pertumbuhan, perkembangan di wilayah Indonesia bagian timur dan tengah. Kalau di Jawa infrastruktur sudah terbangun, komunikasi informasi sudah terbangun dengan baik, semua dengan baik. Infrastruktur kalau sudah baik dan terbangun, berarti mobilitas barang, penumpang segala macam itu kan lebih lancar dan ekonomi akan tumbuh berkembang. Nah, pemerintah Australia tertarik untuk melihat ini, untuk membantu Indonesia memecahkan persoalan. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, itu desa masih nempel di pemerintahan kabupaten kota. Ya. Artinya desa tidak akan bisa berkembang maju mandiri kalau masih di bawah pemerintahan kabupaten kota. Oleh karena itu kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 6 sekarang itu sama lahirnya dengan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Ya. Kalau kita melihat Undang-Undang pemerintahan daerah itu 23 2014 tentang pemerintahan daerah, lalu Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Ya. Meskipun sebenarnya Undang-Undang pemerintahan daerah itu sudah mengalami perubahan. Pada waktu itu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 ini, desa itu nempel di Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang pemerintahan daerah dan desa di zaman rejim Soeharto. Kemudian berubah menjadi Undang-Undang 2299 tentang otonomi daerah. Kemudian mengalami perubahan lagi Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang pemerintahan daerah. Desa masih berada di bawah itu, di bawah kewenangan itu. Desa tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju. Kemudian berubah lagi undang-undang menjadi 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya desa itu mandiri, punya sendiri. Jadi kedudukan antara desa dengan pemerintahan daerah itu sama, bahkan otonomi penuh itu berada di desa. Artinya saya ingin katakan bahwa kalau ingin mau mengetahui potret Indonesia itu adalah desa. Di dalam Undang-Undang 6 2014 tentang desa, di sana ada pengakuan oleh negara. Negara mengakui. Ada dengan pengakuan hak atas asal usul. Rekognisi namanya. Karena di desa itu lengkap. Memiliki karakteristik, memiliki budaya, memiliki ras, beragam ras, potensi, karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu kita harus bangun itu dari desa. Dan mereka memiliki kemandirian itu. Harus ada kemandirian. Undang-undang ini mengharapkan kemandirian dengan potensi yang ada. Potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia. Kita tahu di desa itu potensi sumber daya manusianya relatif terbatas. Ketika kita bicara tentang desa, tentu saja ada semacam kesenjangan antara kota dan desa. Nah, kalau boleh saya ulik tentang data, tahun 2014 itu jumlah desa itu kurang lebih 73.000 desa. Nah, lalu kemudian di kelurahan itu hanya 8 ribuan saja kelurahan. Artinya kalau boleh dikatakan 10% saja dari wilayah Indonesia ini yang wilayah kota, karena kita tahu perangkat-perangkat yang ada yang bekerja di kelurahan itu adalah pegawai negeri sipil. Yang dari sisi infrastruktur, sosial, pendapatan sudah terbangun dengan baik. Di desa 90%. Ini sejalan dengan pemikiran apa yang pernah ditulis oleh Profesor Dr. Mubiarto sebagai orang ahli dalam pertanian, manajemen pertanian dari Universitas Gadjah Mada, yang mengatakan 10% saja orang Indonesia itu tinggal di kota. 90% tinggal di desa. Yang miskin akan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Banyak hal yang harus diperhatikan. Artinya sebaiknya keterbelakangan. Terutama di kawasan di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu bagaimana strategi pemerintah membangun
wilayah ini yang namanya tanda petik desa melalui pemikiran-pemikiran dan pemerintah, salah satunya pemerintah Australia ikut melihat bahwa ini penting untuk membantu Indonesia, untuk membangun Indonesia, khususnya Indonesia bagian tengah dan timur. Kalau kita kan masuk tengah. Timur yang masih tertinggal infrastruktur dan seterusnya, pendidikan, kesehatan, dan ini harus punya undang-undang tersendiri sehingga nanti bisa ada kemandirian mereka. Karena dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa itu adalah diberikan kewenangan kepada pemerintah desa yang dijalankan sepenuhnya kepala desa untuk mengatur rumah tangga pemerintahan desa, baik menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ya, menarik. PC Prima Akai Enterprise, kita bicara tentang desa. Tadi dikatakan oleh Pak Kasim bahwa kesenjangan di desa itu cukup banyak sekali. Mereka miskin, dianggap miskin tentang infrastruktur, miskin tentang ekonomi, miskin tentang budaya, padahal di desa dan hampir semua masyarakat Indonesia berada di desa. Iya. Padahal potensi itu tersembunyi. Pak Kasim, dan ini juga disaksikan oleh mahasiswa Visipol Widyagama Mahakam Samarinda. Nanti Anda bisa memberikan catatan-catatan bagaimana sesungguhnya desa itu dengan undang-undang yang baru itu bisa sejahtera. Pak Kasim, dengan adanya undang-undang yang baru ini, apa yang membuat orang desa itu bisa dianggap bahwa mereka itu juga bisa berdaya dari segi sosial, ekonomi, dan politiknya, Pak? Baik. Undang-Undang 6 2014 tentang desa sebagai undang-undang yang memberikan keleluasaan, memberikan otonomi kepada desa untuk membangun desa ini, karena di dalam undang-undang itu ada paling tidak 3 lembaga di dalamnya. Pertama adalah lembaga namanya pemerintah desa, di dalam hal ini adalah kepala desa yang menjalankan. Lalu kemudian ada yang namanya BPD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Badan Pemberdayaan Desa. Ya. Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Dalam hal ini DPR. Ya. DPR-nya. Lalu lembaga yang berikutnya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Yang masing-masing memiliki fungsi, ditambah lembaga adat desa. Lembaga permusyawaratan desa atau BPD itu bertugas menyusun peraturan-peraturan desa sebagai dasar penyusunan kegiatan program-program yang ingin dilakukan oleh pemerintah desa, dalam ini kepala desa. Baik perdes, penetapan rancangan peraturan desa, anggaran pendapatan desa, pelaksanaan penyusunan program-program yang disusun oleh desa itu melalui BPD. Kemudian lembaga berikutnya adalah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan pembangunan yang dikenal dengan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang di dalamnya ada unsur-unsur adalah RT, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ya lembaga adat juga sendiri ya. Lalu Karang Taruna, PKK, unsur-unsurnya yang diharapkan mereka berfungsi mengusulkan program-program pembangunan yang harus dilakukan dimulai dari RT yang dikenal dengan istilah Pramusrembangdes. Ya, ini di seluruh usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu di tingkat RT disepakati, kemudian usulan kegiatan pembangunan itu disampaikan, dibicarakan pada saat Musrembangdes di tingkat desa sesuai dengan kondisi keuangan desa. Faktor lain yang memungkinkan desa bisa menjadi mandiri karena dalam undang-undang desa di sana ada kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana. Ada 2 sumber dana. Meskipun sebenarnya ada 9 sumber dana yang diberikan kewenangan bagi desa, ada 7 itu. Tapi 2 ini dari pemerintah. Yang pertama itu namanya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 6 2014 tentang desa, apa yang dikenal dengan dana desa. Dana desa itu 10% yang diambil dari APBN. Besaran dana masing-masing desa ini tentu saja
sangat ditentukan berapa besaran di masing-masing desa. Itu 10% dibagikan dari APBN, dibagikan dengan ketentuan peraturan menteri. Indikasinya parameternya adalah untuk memberikan masing-masing desa itu adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar bisa menerima yang besar. Kemudian penduduk miskin. Yang kedua, yang ketiga keterlibatan partisipasi sekolah. Yang keempat ada keterjangkauan. Ini diatur dengan ketentuan menteri. Nah, ini dimungkinkan supaya desa ini bisa tumbuh berkembang dan memiliki dana yang cukup untuk membangun desa. Lalu yang kedua, apa yang disebut dengan ADD, anggaran dana desa. Anggaran dana desa ini dari pemerintah kabupaten yang diambil 10% dari APBD. 10% katakan saja Kutai itu 4 triliun, berarti 400 miliar dibagikan ke desa dengan ketentuan permennya sama. Jumlah penduduk, keterjangkauan, penduduk miskin, dan yang berdasarkan permen tadi sama ketentuannya. Nah, ini menjadi modal, menjadi anggaran pendapatan belanja desa untuk kemudian dilaksanakan sesuai dengan program-program yang dibuat oleh LPM tadi, LPMD tadi, Lembaga Pendidikan Masyarakat Desa tadi, untuk kemudian prioritas pembangunan yang ada. Nah, saya sempat bersitegang, maaf nih di luar konteks ya, Bapak ya. Bersitegang dengan ketika Pak Jokowi awal-awal menjadi presiden. Pak Jokowi itu mengasih desa itu 1,5 miliar. Nah, pada waktu itu 2014 kalau tidak keliru saya bersitegang dengan Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran itu hanya mengasih Kutai itu, Kabupaten Kutai, kebetulan saya mewakili masih kerja di Kutai, itu kalau dibagi ke 197 desa, karena ada di Kabupaten Kutai itu ada 197 desa. Waktu itu. Kalau dibagi dapatlah kira-kira dana itu 153.786.530 rupiah,0 sekian sen. Per desa. Saya katakan tidak cukup. Hanya untuk beli permen saja. Dan karakteristiknya berbeda dengan kawasannya. Wilayah kita luas, penduduk kita memang tipis, tapi tanggung jawabnya berat. Saya katakan janji Pak Jokowi itu kan mengganti 1,5 miliar minimal. Mana buktinya? Jadi saya bilang Dirjen seluruh kementerian yang ada di Indonesia yang paling sombong dan angkuh itu. Seakan-akan uang ini adalah milik Anda, ini adalah milik Kementerian Keuangan. Menarik. Itu saya hantam Pak. Tahan Pak Kasim, ini menarik diskusi kita dan ini juga tetap disaksikan oleh para mahasiswa Visipol ya, Universitas Widya Agama. Kalau bicara desa dari ujung sampai ke ujung tidak habis-habisnya. Tapi bagaimana sebenarnya seorang pemikiran dari kampus ini juga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan desa itu sendiri. Tetap bersama PC Prima Akai Enterprise. Ikuti terus, jangan tinggalkan. Sebentar lagi kita akan bahas terkait dengan perkembangan desa di Kalimantan Timur, apalagi Kaltim menjadi ibu kota negara Nusantara. Akai memang Akai.